Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita menentukan kualitas hidup kita. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat, bisa kita analisa mengapa pikiran itu akan menentukan kualitas hidup kita. Bayangkan ada orang yang setiap hari senangnya mencari kesalahan orang lain, senangnya menggosip keadaan orang lain, masalah orang lain dia senang sekali untuk lihat, bicarakan, dan lain sebagainya. Menurut Anda, kira-kira apakah yang ada dalam pikiran orang tersebut dalam setiap harinya? Ya, betul sekali. Dalam pikirannya hanya akan ada kapan saatnya mencari kesalahan orang lain. Isu apa lagi yang harus saya cari tahu dari orang lain? Masalah apa lagi yang perlu saya korek dari orang lain? Kepada siapa lagi saya harus ceritakan masalah orang lain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi, sahabat-sahabat sekalian, dengan pikiran yang demikian, dengan cara sudut pandang yang demikian, maka kualitas hidup dia menjadi rendah. Karena apa? Karena dia tidak punya kesempatan untuk memikirkan dirinya, mengevaluasi dirinya, dan mencoba berpikir apa hal baik yang bisa dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Bisa juga kita lihat juga, teman-teman sekalian, kalau kita bandingkan, kalau kita bayangkan bahwa pikiran kita, otak kita, kepala kita seperti sebuah botol yang diisi dengan berbagai macam cairan. Jika botol itu diisi dengan teh, maka isi di dalam botol itu tentu saja pasti teh, tidak akan berubah menjadi kopi. Begitu juga sebaliknya. Kalau botol itu diisi dengan kopi, maka sudah pasti isinya kopi, tidak mungkin akan menjadi teh. Inilah rumus standarnya. Garbage in, garbage out. Kalau yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam memori kita, ke dalam saraf-saraf memori kita, semua hal negatif, semua keburukan orang lain, kejelekan orang lain, maka yang ada dalam kualitas pikiran kita adalah mencari tahu kesalahan, kejelekan, keburukan orang lain. Tujuannya buat apa? Untuk diceritakan kembali kepada orang lain. Sebaliknya, kalau pikiran kita isi dengan sudut pandang positif, hal-hal baik, kebaikan orang lain, yang kita ceritakan kepada orang lain dengan tujuan untuk memodeling, mencontoh hal-hal baik dari orang lain, maka kualitas hidup kita adalah kualitas hidup yang berusaha mencari cara agar hidup menjadi jauh lebih berkualitas. Sahabat-sahabat sekalian, memang tidak mudah mau berpindah, shifting dari sudut pandang negatif ke sudut pandang yang positif. Bukan berarti kita ini menjadi orang yang toksik positif. Semua hal kita lihat secara positif. Ada hal hal buruk dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita lihat dari sudut positif. Memilih untuk berpikir positif bukan berarti menafikan hal-hal negatif yang terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan, keburukan, kejelekan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika dalam situasi apapun kita memiliki kemampuan untuk memilih, kita mau fokus di hal negatifnya atau memilih fokus pada hal positifnya. Saya yakin betul dalam hidup ini, hidup kita sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini semuanya baik. Kalau dalam konteks saat ini kita mendapatkan kehidupan yang seakan-akan kurang baik, itu bukan berarti bahwa diri kita, takdir hidup kita akan selalu selalu sama. Nah, ini artinya apa? Kita akan memiliki kesempatan untuk berubah. Saya yakin inilah mengapa dalam hidup ini Tuhan memberi kita kemampuan untuk memilih dan memilah serta memutuskan hal-hal yang menurut kita baik untuk kita lakukan. Jadi dalam video ini yang ingin saya garis bawahi, sahabat-sahabat sekalian, memilih ada pada kita, memutuskan ada pada kita, tetapi hasil dari sebuah pilihan dan keputusan itu, biarkanlah itu menjadi wilayah kekuasaannya Tuhan. Kita tidak perlu masuk ke wilayah itu, sehingga kemudian kita kemudian ketika sudah memilih hal baik maka pasti hasilnya baik. Belum tentu.
Karena ada banyak hukum alam yang menentukan hasil dari sebuah pilihan itu. Bisa jadi karena tindakan, bisa jadi karena cara, bisa karena proses, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, dalam hidup ini kita harus bisa memilah ya, mana yang menjadi wilayah kuasa kita dan mana yang menjadi wilayah kuasa orang lain atau berada di luar kuasa kita. Jangan berusaha masuk ke dalam wilayah di luar kekuasaan kita atau di luar kendali kita. Karena kalau kita masuk pada wilayah itu, kita akan mudah terombang-ambing oleh situasi, membuat kita menjadi tidak berani mengambil sikap dan mengambil tindakan dalam situasi-situasi sulit. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, poin yang ketiga adalah jika ibaratkan diri kita, mental kita itu adalah botol, maka isilah botol itu dengan semua hal baik, semua hal yang positif. Kasih dia opsi-opsi yang memungkinkan dia memicu hal-hal positif. Kasih dia stimulus agar yang muncul dalam pikiran kita itu adalah hal-hal kreatif yang mendorong kita menjadi jauh lebih baik. Karena sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, dia akan tercermin dalam kehidupan kita dan dia akan menjadi realitas dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa berpikir baik, maka berpikirlah baik dan selalu berusaha untuk berpikir baik. Dan kalau ada kesempatan untuk berpikir jelek atau memilih hal jelek, maka kendalikan diri agar selalu berada pada kebaikan. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, bukan berarti kita menafikan hal buruk, hal jelek yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita punya kuasa untuk memilih semua yang baik di dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat-sahabat, sampai ketemu di video yang lain. Ingat untuk like, komen, dan subscribe. Share juga video ini kepada teman-teman yang lain. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.